Kenapa di bulan September ini kita persiapkan? Ya, kenapa kita pilih Surabaya? Ya, kembali ya, ini juga di Surabaya kan FIFA Matchday. Kita tidak mengganggu jadwal Persebaya. Ya, kita hormati Persebaya, kita tidak mengganggu jadwal liga. Ini kan FIFA Matchday. Nah, dan saya berharap tim nasional tidak bermain terus di Jakarta, karena tim nasional kan bukan milik Jakarta. Ya, jadi kita coba bermain di Bandung, main di Surabaya, main di mana-mana sesuai dengan tentu standar stadiumnya. Kenapa? Itu kita dorong. Ya, terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo ya, yang sekarang terus meningkatkan standar daripada fasilitas sepak bola, stadium-stadium. Ya, jadi ini kan bagian supaya juga TV yang meliput juga dia punya titik-titik peliputan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tingkatkan standar supaya tadi tim nasional kita bisa kemana-mana dan tidak berlaku hanya senior. Kita ingin menghibur rakyat Indonesia, jadi kita akan dorong tim putri bermain di mana, ya tim 20 bermain di mana, U17. Jadi semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasional tidak hanya dari TV. Ya, jadi itu yang kita coba. Pak Engineer dari berdasarkan pengalaman tahun lalu di AFC, meskipun kita bermain di Qatar, tapi supporter Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa diorganisir datang dan memberikan dukungan kepada tim Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga yang maksudnya yang bekerja dan tinggal di sekitaran Qatar juga seperti itu. Apakah sudah ada koordinasi antara PSSI dengan mungkin kedutaan di Arab Saudi untuk jelang nanti memberi dukungan buat timnas saat matchday? Kita next step setelah kita mendapat schedule dari AFC, kita akan mengirim surat kepada pihak Saudi untuk juga membuka akses penonton kita, ya, karena masyarakat kita di Saudi jumlahnya jutaan. Jadi kalau kita diberikan akses, ya bukan nggak mungkin. Saya rasa 50% dari stadium juga diisi oleh bangsa kita gitu. Nah, cuman ini tergantung host, tuan rumah mau nggak melakukan itu. Ya, kami mendorong. Ya, jadi next step dulu setelah kita ini, nanti minggu depan mungkin baru kita kirim surat ke sahabat kita, ya PSSI yang ada di Saudi, untuk bisa membuka keleluasaan untuk penonton kita bisa dihormati seperti kita menghormati ya para penonton Saudi di Indonesia, ya, dan ya kita harapkan timbal balik ada, tapi tentu karena jumlah penduduk Indonesia di sana banyak dan itu bagian pertumbuhan ekonomi Saudi juga loh, penduduk Indonesia di sana, ya. Tidak hanya dari umroh dan haji kita sumbangsih ke ekonomi Saudi, tapi juga masyarakat kita juga yang bekerja di Saudi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi Saudi, ya kita coba menginfluence supaya diberikan akses untuk penonton kita. Soal pemain naturalisasi baru Pak untuk pertandingan ya, kita sedang kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati, ya kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati. Dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu nanti prosesnya, kita harapkan bersama Mauro karena kan DPR sudah reses. Jadi kita akan register Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan ya, dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden ya minggu depan, mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Di sini Pak Eri, terkait naturalisasi juga, karena disinggung saya sekalian saja, dua nama tadi itu apakah sudah bisa di-spill? Karena kan minggu kemarin kan belum bisa nih Pak, tapi apakah salah satunya adalah Thais Daliha, salah satu pemain dulu, atau bagaimana Pak? Saya belum.
ada cinta-cintaan gitu ya kan, belum ada iya gitu ya. Yuk makan malam, iya. Terus udah gembar-gembar, kita besok mau makan malam sama si dia. Ya jangan dulu lah. Terkait rumor Dalina gimana Pak? Saya nggak bisa komen sebelum ya. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami di PSSI kita menjaga itu. Pak, kalau namanya nggak disebut, apakah momen ini clear Pak? Lalu ada peraturan teknik untuk supaya kita tentu mencek talent pool itu, kita melihat sesuai dengan kebutuhan tim dan komitmen yang tadi saya sampaikan ya. Kita bisa saksikan di U17 kita ya, kalau dibilang pemain naturalisasi, Matthew Baker bukan pemain naturalisasi karena dia punya paspor ya, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Lalu di U20 kemarin ada satu James Raven ya, tapi kalau kita dilihat di bawahnya yang sudah lewat umur U17 itu ada Jardine, itu kan bapaknya Brazil, ibunya Indonesia, masih punya paspor ya. Kita lihat sesuai dengan talent pool. Kenapa kita meng-hire Simon Tahemata nanti untuk melihat talent pool kita U17, U20, U23 senior seperti apa. Ya, kita tidak bisa hanya ambil. Ya, saya rasa ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita melihat grade A, grade B, ya sesuai dengan talent pool yang ada gitu. Ya, ya kalau saya maunya Tijani Reinders, cuman nggak bisa, udah milih Belanda gitu. Makanya dapat adeknya gitu. Ya kan nggak apa-apa. Ya, tapi hal-hal seperti ini ya memang pemain dan pelatih yang ini yang kita mesti sadar diri. Ya, satu pemain memilih sebuah negara karena dia ranking daripada negara tersebut dong, dan kesempatan bermain. Nah kebetulan ya kita masih 118. Jadi tim kepelatihan pemain yang memilih kita ya kita patut syukuri kalau yang kita dapat sudah baik. Ya kalau kita mau yang lebih tinggi ya seperti nama-nama besar yang suka ada di sosmed ataupun pemain seperti Tijani Reinders, ya ranking kita ya mesti 50 kali baru mereka mau gabung. In realita kita kan baru 118 gitu. Cukup ya, dua lagi. Ini nggak ada nanya. Nah akhirnya ada yang mau nanya ibu tuh. Ini saya udah diundang sebenarnya dari MNC ya. Silakan. Nggak apa-apa Bu. Emang jeruk makan jeruk enak ya. Bu Angela izin Bu, bagaimana MNC Group ini menyikapi perubahan jadwal pertandingan ini? Kamera Bu, terima kasih. Oke. Bu kamera sana Bu. Oh ya siap-siap. Kameranya ini mana nih? Just joking. Pak Ete, tentunya Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan media sekalian. Ya pada prinsipnya kan MNC adalah broadcaster ya. Kita punya rights sampai 2028 dan kami akan selalu tentunya mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait dengan kick-off, jadwal kick-off. Kalau memang ada perubahan-perubahan tentunya untuk mendukung kelancaran pertandingan tadi dan tentunya untuk mensupport timnas gitu ya Pak Ete, kami dari MNC pasti akan selalu support dan ini ada perubahan dan insya Allah semua terkait dengan teknis semua kita akan persiapkan dengan lancar gitu Pak Ete ya. Terima kasih.